Halo, salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Putu Sucita, biasa dipanggil Sucita atau Koca. Saya dari kelas 6D, program studi manajemen proyek konstruksi, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali. Di sini saya akan berbagi pengetahuan tentang etika bisnis, khususnya dalam dunia konstruksi, di mana selaras atau sejalan dengan jurusan yang saya ambil, yaitu Teknik Sipil. Secara umum, etika bisnis adalah seperangkat norma dan nilai yang diterapkan dalam kehidupan bisnis untuk memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan yang diambil tidak melanggar hukum atau organisasi di dalam masyarakat. Ini mencakup pertimbangan terhadap konsekuensi sosial, lingkungan, dan ekonomi. Nah, lalu apakah yang dimaksud dengan etika bisnis konstruksi? Etika bisnis konstruksi adalah seperangkat prinsip atau norma yang digunakan dalam mengatur jalannya sebuah industri konstruksi yang mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial, integritas, dan keadilan dalam semua interaksi yang terjadi dalam sektor industri konstruksi ini. Nah, adapun manfaat dari etika bisnis dalam konstruksi ini, yaitu yang pertama, meningkatkan reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan merupakan hal yang sangat penting dalam dunia konstruksi, di mana reputasi perusahaan itu memberikan kepercayaan terhadap pelanggan atau konsumen yang akan kita garap proyek atau bangunannya. Terus yang kedua, itu membangun kepercayaan dengan pelanggan. Membangun kepercayaan itu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Ketika pelanggan merasa dihargai dan diperlakukan dengan baik dan adil, maka pelanggan akan kembali menggunakan jasa kita dan merekomendasikannya kepada orang lain. Terus yang ketiga, ada mendorong kinerja yang berkelanjutan, di mana untuk bekerja secara berkelanjutan diperlukan dorongan kinerja karena sudah mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Yang keempat, itu ada mencegah praktik-praktik tidak etis atau tidak adil yang dapat merugikan perusahaan dan masyarakat luas seperti korupsi atau penipuan. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah mengurangi risiko dan konflik. Dengan mengadopsi etika bisnis, perusahaan konstruksi dapat menghindari konflik-konflik yang berkaitan dengan pihak eksternal, dan etika yang baik dapat membantu dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan meminimalkan potensi friksi yang dapat merugikan proyek. Namun, untuk mendapatkan manfaat dan tujuan dari etika bisnis, maka perlu ditaati atau dilaksanakan prinsip dasar dalam etika bisnis, yaitu yang pertama ada kejujuran. Kejujuran merupakan fondasi utama dalam etika bisnis karena semua pihak harus berkomunikasi secara transparan, baik itu mengenai biaya, waktu, dan kualitas. Ini akan membangun suatu kepercayaan antara kontraktor atau klien dan konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk yang kedua, yaitu ada keadilan, di mana setiap keputusan yang diambil dalam proyek harus mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak. Jadi tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini. Terus yang ketiga, yaitu prinsip hormat. Maksud dari prinsip hormat ini adalah saling menghormati, baik itu sesama pekerja, konsumen, pelanggan, dan lain-lain. Terus yang terakhir ada prinsip integritas. Integritas ini mencakup komitmen untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika. Bahkan ketika tidak ada yang mengawasi, ini akan membantu dalam membangun reputasi yang baik dan kepercayaan di kalangan pemangku kepentingan. Yang keenam, itu ada prinsip tanggung jawab. Nah, di mana setiap individu atau perusahaan atau yang lainnya harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan atau tindakan yang mereka laksanakan. Ini termasuk kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku, serta mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan bisnis tersebut. Dengan mematuhi prinsip ini, perusahaan tidak akan hanya mendapatkan keberhasilan jangka panjang, tapi juga dapat meningkatkan kesuksesan. Dalam penerapan sektor konstruksi, ada beberapa hal yang berkaitan dengan etika bisnis, yaitu yang pertama ada kegiatan
kepatuhan terhadap regulasi dan hukum dalam etika bisnis konstruksi sangatlah penting untuk memastikan praktik yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pihak yang berkait dalam konstruksi mematuhi hukum, standar, dan etika yang berlaku. Regulasi yang jelas dan komprehensif memberikan pedoman yang kuat bagi praktik bisnis yang bertanggung jawab. Yang kedua ada keselamatan kerja, di mana keselamatan kerja dan tanggung jawab terhadap pekerja merupakan aspek yang penting dalam etika bisnis konstruksi. Penerapan prinsip-prinsip etika dalam konteks ini tidak hanya melindungi pekerja, tapi juga berkontribusi terhadap keberhasilan proyek dan reputasi perusahaan, termasuk penyediaan seperti APD, alat pelindung diri, pelatihan keselamatan, terus pelatihan keterampilan, dan lain-lain. Nah, dengan menjaga kesehatan pekerja dan meningkatkan keterampilan, perusahaan menunjukkan tanggung jawab sosial dan etika yang tinggi. Terus yang ketiga ada transparansi dan integritas dalam penawaran proyek dan pelaksanaan. Aspek ini merupakan aspek yang penting dalam etika bisnis konstruksi karena prinsip ini tidak hanya menjaga reputasi perusahaan, namun juga memastikan keberhasilan proyek secara menyeluruh. Seperti pentingnya transparansi untuk dokumen, untuk mencegah penyelewengan, dan memastikan semua pihak terlibat dalam mengakses informasi yang relevan. Selain itu, integritas dalam penawaran proyek mencakup kejujuran dan menyampaikan informasi mengenai biaya, waktu, dan spesifikasi proyek yang jelas. Nah, agar lebih memahami tentang etika bisnis dalam konstruksi, di sini ada satu contoh nyata terhadap pelanggaran etika bisnis konstruksi di Indonesia, yaitu proyek Sports Center Hambalang, di mana proyek ini dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan atlet Indonesia agar dapat bersaing dengan atlet internasional. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat banyak dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pihak-pihak tinggi negara dan BUMN. Adapun pelanggaran etika profesi yang ditemukan adalah yang pertama, prosedur pelaksanaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi atau ketentuan. Yang kedua ada markup atau menaikkan anggaran proyek untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, dugaan kenaikan anggaran ini mencuat ketika nilai proyek awal sebesar 120 miliar membengkak menjadi sekitar 1,2 triliun. Yang ketiga, ketidakjujuran dalam menyajikan data survei, di mana konsultan perencana menyembunyikan fakta bahwa wilayah Hambalang tidak layak untuk dibangun fasilitas olahraga karena jenis tanah di lokasi tersebut tidak bagus atau kurang, sehingga menyebabkan bangunan ini amblas. Nah, untuk itu marilah kita menerapkan seluruh prinsip etika bisnis secara baik dan adil, karena kita tidak hanya akan mencapai kesuksesan, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat secara luas. Dengan menerapkan etika bisnis konstruksi atau etika bisnis dalam kehidupan sehari-hari, kita berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk kita semua dan kedepannya. Terima kasih, sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.